Halo guys, bersama gue di channel Will Mekur. Hari ini gue pesan anime lagi yang menjadi menurut gue di musim spring 2005 adalah Rock Lady Modesty atau Rock Lady Modesty. Gue Jepangnya gue lupa, pokoknya Rock Lady Tashimi apa gitu, pokoknya Rock Lady Modesty gitu. Yang mudahnya seperti itu. Dan di episode kemarin bisa bilang nggak tanggung-tanggung langsung dua karakter yang muncul. Jadi si pianis sama ya gue anggap gitar ya, karena emang si cewek ini nggak mau kalau si siapa si Lily satu ada di band ini gitu kan. Ya sejarah kan Lisa kan adalah orang pertama gitu kan yang yang ingin bikin band ini gitu kan. Makanya kan akhirnya feeling gue sih ini paling ini doi sama Lisa nih bakal rebutin siapa gitaris utama kayak gitu. Nanti yang ngalah mungkin bakal jadi basis atau yang ngalah jadi instrumental. Jadi makanya gue nggak tahu nanti gimana apa namanya proporsional seperti apa. Ya udah kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Kita mulai episode baru dari apa ini Modesty. Oke, tidak perlu lagi langsung ke episode 7 dari Rock Lady Modesty. Let's go. Ya 7 ya? Iya episode 7. Opening? Oh ya opening. Oke. Tik 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 tik. Nih gue nontonnya di Asia ya. Sebenarnya di Aniwan itu ada sebenarnya. Ada. Nih gue nonton di Asia gini. Semoga tersub dengan baik. Takutnya nanti ada nama gitu kan, kayak misalkan kayak contoh ya. eh Misalkan mereka menerjemah Red Hot Chili Peppers tapi tulisannya nanti malah panas apa merica merica merah panas nanti ter namanya juga subtitle YouTube ya kan, pasti ya terjemahnya apa adanya ya. I am ready, oh this is you masuk. Oh, 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 I am ready, anak tari. Oke, mix hall. Oke, oke. Oh, oh, gambar ya. Wah, galak-galak banget nih, galak banget nih. Ampun bang. Bisa negeri amat. Buset.
Kasihan anjir. Ya sebenarnya agak-agak ini juga sih, agak kasihan juga. Oke. Ya, ya ternyata ini anjir bandnya. Kalau kamu mau, oke, yes, oke, oke. Salah lu kalau minta pendapat Oto. Udah pasti oke gitu. Coba sih. Oke. Hmm. Oh, nice. Pas. Iya, emang. Ngide emang. Ngide emang sih. Oto Spirit Code. Hmm, ngeri banget anjrit. Wah, siapa yang main nih? Miku kah? Hmm. Ya biasanya begini-gini nih Akane nih. Buset ngeri banget anjrit. Bahkan Lee saja nggak yakin nih. Hmm, oke. Oke. Dari 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi percaya sama Toha.
nggak akan banyak gitaris, ngeri. Padang pertama men. Ya iyalah. Sekali lagi, ya kan, auto efek nih emang sangat bahaya nih. Dan pandangan pertama juga gitu kan, karena emang dia condongnya ke Lily. Walaupun sebelumnya pernah janji sama si itu, sama si Siraya gitu. Nunjuk juga, nunjuk juga dia, ngalah juga ya. Hmm, interesting. Kau melupakan, kau melupakan Tina ya kan. Kan dibilang, lu lupain Tina ya kan. Lu jadiin apa dia ya kan? Tim kecrek. Penting. Buset, buset. Lebih ramah gitu. Karena ada mainan baru sekarang ya kan. Lucu banget sih itu. Siap, siap. Lili Sakun. Itu tinggi banget ya emang. Ini kosong anjir kotaknya ini. Gak otoha tuh kayak udah gas gas gas. Pakai gas aja. Mau skill nomor 2 yang penting, mau skill nomor 2 yang penting gas dah. Bikin dulu yang penting. Ya. Yang penting jadi dulu lah ya kan. Ayo bro. Buset. Dominan banget ini bassnya nih. Buset, ngeri amat anjir.
Tapi dominan banget ini beat bassnya. Mulai dah. Buset, mulai dah perumpamaan gini deh. Dar. Hmm, ke bawah suasana ternyata. Sulit men, sulit men. Oke, okay. Enggak, enggak. Nah, gue penasaran nih, ya kan, masuknya ntar gimana ya? Soalnya kan masih baru tiga kan. Kucingnya sampai jatuh dong. Oke. Okay. Wah tuh kayak stay positif terus ya. Dia tanggung jawab Lisa. Kasian anjir. Ternyata mereka sangat sibuk. Tidak, lebih tepatnya lebih tepatnya gue tuh newbie gitu. Gitu. Kasian anjir. Iya, yang penting pantau aja gitu. Karena udah terlanjur di rekrut kan. Mm-mm. Hmm. Kalau untuk sebulan sih bisa sih. Ya untuk sebulan bisa sih kalau dia sampai pro gitu kan. Ya minimal basicnya dapat lah gitu kan. Kalau sebulan ya, kan hitungan sebulan kan. Ya, makanya nggak ujuk-ujuk besok langsung jadi gitu. Ini di time skip biar cepet. Gue pengen lihat hasilnya anjir. Juga sehari lagi.
anjrit. Respect, respect anjrit. Kasian banget. Tangan, oh, tangannya sampai, ya. Itu pertama kali kalau lu main gitar kapalan ya kan, ya vibe-nya sama. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ya, this is MC man, ya kan. This is MC gitu kan. Harus kasih vibe positif gitu kan ke karakter yang lain gitu. Kayak apa ya? Lepas, ya kan. Bermain lepas ya kan. Mm-mm. Oke, habis ya. Oh enggak, belum. Iya, harus dicoba. Oke, next episode sih. Next episode nih. Mau 12 kasih. Nah, next episode men. Habis. Habis. Habis nih. Habis ya. Habis nih. Anjir cuman, oh, damn. Belum mateng men. Belum mateng men. Belum mateng men. Belum mateng men. Ah, drama lagi anjir. Drama men. Drama men. Ya habis gimana ya? Kalau dibilang salah Lisa juga salah karena ya nggak tahu kalau ternyata emang Tina itu basicnya bukan pemain musik gitu loh. Careta, careta, inata, uh. Oro cara mana ada bayar mana kah? Nanosa. Episode yang oke aja sih ya kan. Cuma dramanya nanti mungkin baru kelihatan di next episode. Apakah Tina bakal menyerah begitu aja atau bakal ya udah cabut aja gitu.
Oke, ini episode 7 dari Rock Lady Dynasty. Jadi bisa bilang ini episode yang emang ini ya nunjukin kalau sebenarnya ada drama lah gitu kan di balik persiapan mereka gitu kan untuk duel dengan band lain. Karena ini emang idenya Otoha ya. Ini idenya Otoha gitu kan untuk eh, bisa meyakinkan band tersebut agar si Raya ini bisa bergabung dengan atau bilang si Raya ini tidak akan kembali lagi ke band yang lama gitu kan, karena kalau sampai kalah ya si Raya bakal diambil lagi gitu loh. Karena kan gue memaklumi lah gitu kan kenapa band Brang itu sampai segitunya, karena emang ya mereka emang ngerasa kehilangan gitu loh dengan personil yang emang udah berpengaruh ke bandnya gitu kan. Jadi ya udah kita buat aja duel gitu kan, yang dimana memperebutkan si Raya gitu kan. Makanya kan akhirnya eh, duel itu beneran terjadi. Nah makanya ini kan dikasih 1 bulan kan, dan ternyata emang di dalam waktu 1 bulan ini ternyata ada dramanya gitu. Jadi dimana yang pertama udah pasti soal ke ke Lilisa, karena emang di sini kan ngerasa bahwa Lilisa ini kan emang dari secara teknik emang tidak lebih hebat dari si Raya gitu kan. Dan pada akhirnya si Raya juga mengalah gitu kan, karena emang ngikutin kata Otoha gitu kan. Ya walaupun emang ini agak sedikit agak bucin ya, karena emang gue ngeliat kayaknya si Raya ini emang agak nunduk banget sama Otoha gitu. Kayak dua orang ini, mau Lisa sama si Raya ini kayaknya nunduk banget sama Otoha gitu kan. Jadi Otoha tuh emang salah satu karakter yang emang sangat mengerikan. Jadi dia yang diri iya gitu kan, tapi ya nunjukin yang diri iya, tapi dia nunjukin bagaimana uh, apa ya, kayak semacam kedewasaannya lah gitu kan sebagai karakter. Jadi ya dia nunduk banget dengan si Raya gitu kan. Dia nunduk banget sama si Otoha gitu kan, yang membuat akhirnya si Raya ngalah gitu kan. Si Raya megang bass dan si Lisa megang gitar, karena emang ya itu Otoha ngerasa bahwa gue tuh emang udah condong emang cocok sama Lily gitu kan, karena Lily tuh emang main gitarnya bagus gitu. Kalau nggak percaya coba aja nanti lu denger sendiri gitu kan. Dan akhirnya ya si Raya iya aja ngikut aja gitu kan, atau nurut aja gitu kan, karena ngerasa bahwa Lily itu punya potensi gitu kan untuk apa bisa menguasai uh, gitarnya gitu kan, atau bisa menguasai atau bisa cocok untuk posisi gitaris gitu kan. Kadang nggak mungkin kan kalau dua gitaris kan, jadi makanya di situ si Ray ngalah jadi basis gitu kan. Dan dia selama tahun juga ngerti kok gitu kan, dan akhirnya ngelihat kalau si Lidisa emang bisa gitu loh, walaupun emang belum bisa mengimbangi, walaupun tidak bisa menguasai gitu kan, tidak bisa menguasai permainan dari si Raya gitu kan. Nah yang jadi dramanya setelah ini adalah ketika si Tina itu datang sebagai personil baru, tapi dia tuh nggak punya bakat untuk bermain musik itu. Jadi apa ya, bisa dibilang ya ini gamblingnya si Lisa, karena ya akhirnya kan Lisa kan nerima dia karena emang Lisa nerima dia karena emang Tina ngerasa nyaman sama Lisa gitu kan. Dan ketika tahu kalau ternyata Lisa itu emang apa suka main gitar gitu kan, atau suka main gitar rock gitu kan, ya mau nggak mau gitu kan. Jadi Tina juga tahu, nah membuat akhirnya Tina jadi kepengen gitu kan untuk gabung ke band ini gitu kan, yang dimana dia nggak punya basic dalam bermain musik. Makanya ketika tadi dicoba dalam 30 hari, lebih tepatnya 23 hari lah gitu kan, sebelum 7 hari band itu nanti kontesnya itu jalan, atau nanti duelnya itu nanti atau band duel nanti ada, atau bisa kata nih band duel ini nanti akan bermain gitu kan. Itu bisa dibilang si Raya tidak puas dengan permainan Tina, karena emang masih terlihat amatir gitu kan, dan atau terlihat newbie lah gitu kan, yang membuat akhirnya Lisa nyuruh Tina untuk pergi gitu loh dari band ini. Jadi artinya yang si Tina tuh belum cukup gitu kan untuk membuat si Raya tuh terkesan gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nanti Tina menyikapi ini. Apakah Tina nanti ngambek, terus nanti si Lisa bakal coba membujuk dia agar dia bisa berlatih lebih keras gitu kan. Ya gue nggak tahu nanti gimana dramanya. Tapi yang jelas kalau kayak modelan kayak Otoma pasti yakin aja sama Lisa kalau Lisa bisa ngebujuk si Tina gitu kan.
Tapi kalau misalkan modelan kayak Lisa kan gak enakan kan, maksudnya kan gak enak lah gitu kan, gak enak sama eh, Tinanya karena ngerasa bahwa ya dulu Tina tuh pernah seperti gua gitu kan, ketika gua pernah main gitar sampai kapalan gitu kan, dan akhirnya nunjukin bagaimana kerja kerasnya dia gitu. Nah sedangkan si Raya ini ya orangnya no kompromi gitu kan, ketika lu tahu kalau lu nggak bisa main eh, piano dari awal, kenapa lu rekrut? Nah itu, jadi makanya kan akhirnya ya kita lihat nih bagaimana nanti pendekatan secara psikologis lah, atau pendekatan sebagai teman gitu kan antara Tina dengan Tilisa nanti kayak gitu. Ya paling nanti ujung-ujungnya sih paling bakal tetap comeback atau balik lagi dengan nanti si Tina udah mateng gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih seperti apa, atau mungkin ngambil win-win solusinya aja. Jadi mungkin Tina nggak akan main di kompetisi ini, jadi mereka tetap main bertiga. Jadi artinya ya Tina ngalah aja gitu kan, dan dia tetap diterima sebagai pianis, tapi dia cuman hanya bisa menjadi penonton aja nanti ketika duel band nanti gitu kan. Jadi cuman hanya main bertiga aja. Tapi kalau hal seperti itu kayaknya nggak mungkin sih, itu terlalu realistis gitu. Jadi kalau menurut gue sih tetap nanti ada kayak aura-aura sonennya gitu kan, nanti Tina coba akan belajar lebih giat, terus pokoknya bener-bener sistem kebut semalam deh gitu kan. Dan akhirnya nanti ketika di Hamin 2 atau Hamin 3 atau Hamin 1, bahkan di mau apa namanya, mau menjelang Hamin jam lah, jam berapa gitu kan, untuk nanti pentas nanti muncul, atau bisa bilang duel bandnya nanti tiba gitu kan, nanti Tina bisa gitu, jago nanti mainnya gitu kan, atau mungkin nanti pada saat di panggung beneran bisa nanti. Nah itu, jadi makanya gue nggak tahu nanti bagaimana nanti Rock Lady ini memasaknya gitu kan dengan animenya. Dan gue penasaran sih siapa yang main piano ya gitu ya, apakah si Saiki atau gimana gitu, karena kan belum disinggung kan kalau Saiki ini ngambil bagian apa nih ya kan, Kaname, Miku, terus si Akane kan udah gitu kan. Jadi gue pengen tahu si Saiki ini bagian apa gitu kan, apakah dia emang di bandmate juga pernah main piano gitu kan. Jadi ya gue juga nggak tahu sih gitu. Jadi makanya gue pengen tahu juga informasinya nanti tentang Rock Lady ini sebenarnya main piano ini siapa gitu di band, atau mungkin ada komposer yang lain gitu kan yang ngisi main pianisnya seperti itu. Karena kan sejujurnya aja ya, gue nggak tahu nih nanti secara dia ngomong kan instrumen vokal instrumental band kan, atau instrumen rock lah gitu kan, yang dimana baunya sih emang nggak ada vokalis gitu, tapi bisa jadi Tina jadi vokalis. Nah itu makanya kan nggak tahu juga kan, jadi bisa jadi dia akan bermain keyboardis tapi sambil vokal gitu. Jadi makanya gue nggak tahu juga nih arahnya gimana gitu, di band ini nih arahnya kemana nih gue nggak tahu. Jadi kayak gue penasaran aja nanti instrumen band apa yang nanti akan dimainkan sama band ini kayak gitu. Apakah nanti akan tetap dengan suara aja atau dengan musiknya aja gitu kan, atau mungkin nanti tiba-tiba ujuk ada vokal gitu. Jadi makanya gue pengen tahu. Yaudah itu dari gue, dan penasaran nanti di minggu depan seperti apa prosesnya. Itu dari gue yang pasti mau subscribe lagi anime Spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Mungkin sebentar lagi ya, mungkin besok atau mungkin beberapa hari lagi nanti gue bakal coba bikin rapor setengah musim spring ini. Nanti gue bakal nilai kira-kira dari peringkat pertama sampai peringkat 10, kira-kira sementara anime apa yang nanti bakal gue pilih menjadi anime terbaik di setengah musim ini gitu kan. Begitu juga dengan nilai-nilai anime lain, karena jujur aja ya musim ini gue lumayan banyak nih nontonnya gitu kan, walaupun emang nggak semua gue tonton secara on time gitu loh. Jadi artinya maksudnya bukan berarti kayak misalkan nih hari ini Rock Lady kan, terus besoknya lagi misalkan kayak Danjoru gitu kan. Danjoru kan sebutan emang gue drop, tapi kan emang dari kemarin kan gue on time terus kan, jadi ya gue tonton gitu kan. Terus juga misalkan kayak kayak Areng Party, nah itu kan biasanya kan dia tayangkan di Minggu kan, tapi gue seringnya nonton Selasa atau mungkin di Senin kayak gitu. Jadi ya nggak banyak anime yang gue langsung nonton secara on time kayak gitu, termasuk Kowloon Gingenek Romance gitu kan, yang ada akhirnya gue nggak jadi real kayak gitu.
Jadi ya gue tonton pribadi aja, ada alasan tersendiri, nanti lu tau lah nanti alasannya apa, nanti bakal gue taruh di community seperti itu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe kira anime spring apa yang kalian ingin terus gue bahas, dan itu jadi gue, dan sampai bertemu lagi di Resident Evil selanjutnya.